Om Rahmat langsung bilang, coba kamu lihat ke depan rumah. Pergilah Kevin ya kan, buat ngeliat ada apa sih di depan rumah. Jalan-jalan, buka itu pintu, krek. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya yang akan menimpa kita di dunia ini. Ya, balik lagi di House Horror. Dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih terjadi sama gue kan. Repot nih kalau kejadian sama gue. Pada kali ini gue dapet kesempatan buat nyeritain sebuah pengalaman yang bisa dibilang cukup unik dan agak bikin merinding. Yang terjadi sama seseorang yang sebut aja namanya itu Kevin. Dia ini disukain, bukan sama orang, bukan sama binatang, tapi sama setan. Dan setelah disukain sama setan itu ya, banyak perubahan-perubahan negatif yang terjadi sama dirinya Kevin. Nah, pertanyaannya, bisa nggak nih Kevin ngelepasin diri dari sosok setan yang suka sama dia itu? Penasaran kan sama ceritanya? Tonton video ini terus. Bagi kalian yang mau berbagi cerita horor lewat channel ini, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nah, udah nggak usah lama-lama lagi ya. Udah siap kan? Mode horor aktif. Cerita ini bermula di tahun 2015. Waktu itu Kevin ini masih SMA. Jadi dari dulu pas setiap liburan sekolah nih, Kevin tuh suka yang namanya motoran. Entah itu motoran ke gunung atau ke pantai. Pokoknya doyan lah tuh kayak jalan-jalan jauh kayak gitu. Buat sekedar refreshing atau ya sekedar buat ngabisin waktu. Awalnya normal-normal aja nih. Sampai suatu ketika Kevin ngerasa kalau ada yang aneh di dalam diri dia. Jadi tiba-tiba dia itu kayak gampang bosen gitu sama pacarnya. Ya mungkin orang bosen sama pacar ya wajar ya. Cuma ini kasusnya Kevin ini dia nggak wajar. Kayak cuma 1 minggu pacaran bosen putus. Dapat lagi satu minggu pacaran bosen putus. Gitu terus. Cuma waktu itu dia masih coba buat positive thinking lah. Mungkin dianya nih yang belum dewasa. Seiring berjalannya waktu, Kevin lulus SMA terus masuk kuliah. Ya kuliah normal kayak biasa. Sampai ada suatu waktu itu dia nongkrong nih sama teman-teman kuliahnya kan. Temen-temennya pada bawa pacar masing-masing lah tuh kan. Cuma dia nih yang gak punya pasangan. Alhasil dia diledekin lah nih sama temen-temennya. Nah diledekin kayak gitu, Kevin jadi kepikiran nih buat nyari pacar lagi kan. Dia mulailah deketin nih cewek-cewek yang dia suka. Cuma pas udah deket dan hampir mau jadian nih, pasti selalu gagal. Entah karena si Kevin yang tiba-tiba gak sreg, sampai yang dia tiba-tiba itu kesel ngelihat muka si gebetannya. Itu gak tahu kenapa bisa begitu. Sampai akhirnya lama-kelamaan dia capek nih. Capek PDKT mau jadian gagal. PDKT mau jadian gagal. Capek dia. Di situ dia nyerah buat nyari pacar. Tapi dia masih belum kepikiran yang aneh-aneh tentang kondisinya waktu itu. Nah, dari situ si Kevin ini apa ya, bisa dibilang dia itu jadi minder lah. Jadi makin jarang keluar rumah dan lebih sering ngurung diri di kamar. Sampai puncaknya itu di tahun 2017. Si Kevin ini jadi suka, maaf ya, nonton bokep. Padahal sebelumnya mah udah tahu bokep ya, namanya anak-anak muda kan. Cuma belum sampai yang tahap kecanduan kayak gini. Nah ini di tahun 2017, si Kevin ini udah kecanduan banget. Dan gak cuma nonton bokep, dia jadi suka banget yang namanya, maaf lagi nih, onani. Mungkin kalian pikir ini cuma masalah remaja biasa lah ya. Tapi kasus Kevin di sini beda. Selain doyan nonton bokep sama onani itu, Kevin ini ngerasa di dalam dirinya itu kayak ada orang lain. Jadi setiap dia ngomong nih, entah secara lisan atau dalam hati ini kayak misal lagi ngomong sama diri sendiri nih. Itu dari dalam dirinya Kevin, itu kayak ada yang bales ngomong. Kayak ada yang ngejawab gitu. Jadi dia ini sering banget bisa dibilang ya ngobrol sama sosok yang ada di dalam dirinya itu. Kayak ada yang ngejawab gitu. Jadi dia ini bisa dibilang
sering banget ngobrol sama sosok lain yang ada di dalam dirinya itu. Kevin ngalamin itu sampai kurang lebih itu 6 bulan lamanya. Sampai akhirnya dia mutusin nih buat pergi ke psikolog. Karena pikir dia mungkin dia ini kena gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Tapi udah beberapa kali nih konsultasi ke psikolog, tetap gak ada perubahan. Sampai akhirnya hal aneh lainnya terjadi. Kevin nih yang sebelumnya gak bisa ngelihat hal-hal yang gak sepatutnya dilihat sama manusia. Di sini tuh yang gue maksud dalam makhluk gaib. Sekarang jadi bisa ngelihat mereka. Contohnya di kamar nih. Dia tuh ngerasa kalau kamarnya itu pengap banget. Kayak lu di dalam kamar nih. Kayak ada banyak orang lain juga di kamar itu. Padahal lu lagi sendirian. Dan juga kadang dia ngelihat sosok-sosok nyeremin. Kayak pocong, kuntilanak, anak kecil. Dan ada satu sosok yang paling sering banget muncul. Yaitu sosok cewek cantik. Pakai gaun warna hijau. Atasnya itu manusia, bawahnya itu, lo mau tahu apa? Ular. Jadi setengah manusia, setengah ular. Cuma yang lebih aneh nih, Kevin sama sekali nggak takut ngelihat sosok-sosok itu. Dia bahkan sampai di titik yang nganggep kalau sosok-sosok itu ya temen. Lu bayangin itu pocong, kunti, anak kecil, ya udah kayak temen aja gitu. Ya mungkin ya karena saking seringnya ngelihat. Singkat cerita, di pertengahan tahun 2018 nih, Kevin disuruh pulang sama orang tuanya. Jadi sebenarnya Kevin ini pas kuliah itu dia ngekos. Pulanglah dia nih ke rumah orang tuanya. Sampai di rumah orang tuanya, dia masuk nih ke dalam rumah. Dan ternyata di situ ada temen bapaknya Kevin lagi namu. Kita sebut aja namanya itu Om Rahmat. Kevin masuk ke rumah kan, otomatis dia langsung salim dong sama orang tuanya tuh, sama si Om Rahmat juga nih. Pas salim sama orang tuanya, biasa. Cuma, pas salim sama Om Rahmat, tangan itu berasa kesetrum. Lu tahu kan rasanya kesetrum? Lu yang udah pernah kesetrum pasti ngerasain, pasti tahu rasanya kesetrum kayak gimana. Sontak Kevin langsung kaget dan narik tangannya dong. Dan di situ Om Rahmat kayak nggak heran. Dia bilang, banyak ya bawaannya. bingung lah Kevin kan. Bawaan apa? Orang dia pulang itu cuma bawa tas kecil, udah nggak bawa apa-apa lagi. Jadi ini maksud bawaan ini apa? Ya udah, abis itu si Kevin izin buat pergi ke kamar, terus istirahat. Di dalam kamar dia masih bingung tuh kan, bingung mikir, kok pas salaman tadi tangannya bisa nyetrum. Dan masih kepikiran sama omongannya si Om Rahmat itu yang bilang banyak ya bawaannya. Dari dalam kamar itu Kevin masih samar-samar ngedenger tuh suara bapak sama si Om Rahmat ini lagi ngobrol. Ada sekitar 1 jam tuh mereka ngobrol sampai akhirnya Om Rahmat pulang. Gak lama setelah itu bapaknya Kevin nyamperin nih ke dalam kamar. Di situ bapaknya Kevin nyuruh si Kevin buat pergi ke rumahnya Om Rahmat. Kevin agak heran di situ kan, wah ada apa nih? Dan di situ bapaknya si Kevin ini juga nggak tahu kenapa. Tapi beliau bilang, udah datengin aja. Singkat cerita, besok malamnya nih, kalau nggak salah habis Isya ya, pergilah si Kevin ke rumahnya Om Rahmat pakai alamat yang udah dikasih sama bapaknya. Sampai di rumahnya Om Rahmat nih, lah kok nggak ada siapa-siapa? Karena nggak ada orang di rumah itu, Kevin tanyalah ke warga-warga sekitar. Ternyata, kata salah satu warga, Om Rahmat ini lagi ngajar ngaji di salah satu masjid di situ. Jadi ternyata Om Rahmat ini adalah ustadz di kampung itu. Sambil nunggu si Om Rahmat ini selesai ngajar ngaji, Kevin nunggulah nih di salah satu warung yang deket sama rumahnya si Om Rahmat itu. Nah, pas lagi nongkrong itu, nungguin kan, nggak tahu kenapa ya, dalam dirinya Kevin ini kayak ada yang ngajakin pulang. Kayak ada yang bilang, pulang aja. Setelah berapa lama nunggu, akhirnya Om Rahmat pulang juga. Untungnya Kevin gak ngikutin suara ajakan pulang itu. Kalau dia sampai ikutin, gak tahu gimana nasibnya.
Om Rahmat terus ngajakin Kevin nih masuk ke dalam rumahnya. Nah, pas masuk ke dalam rumah nih, pas pertama kali nginjekin kaki di dalam rumahnya Om Rahmat, tek, yang pertama kali dirasain Kevin itu panas, gerah. Pokoknya dia ngerasa kalau dalam rumahnya Om Rahmat itu gerah sama gak nyaman gitu lah. Padahal dia di dalam situ, di ruang tamu ya, duduk di depan kipas. Tapi tetap aja dia berasa gerah. Oke, singkat cerita mereka berdua ngobrol-ngobrol lah nih kan, kenalan segala macam bla bla bla. Sampai akhirnya Om Rahmat bilang, Gimana rasanya ngebawa segitu banyaknya yang kayak gitu? si Om bilang kayak gitu lagi. Bingung lah si Kevin kan, maksudnya itu apa sih? Di situ Om Rahmat baru ngejelasin kalau sebenarnya di badannya Kevin itu udah banyak yang ikut dan udah banyak yang nempelin. Dijelasin kayak gitu, si Kevin malah bingung, kayak yang percaya nggak percaya gitu. Nah, Om Rahmat bilang lagi, Kamu jadi bisa ngerasain sama ngeliat mereka kan? Coba kamu merem. Habis itu, kalau Om bilang buka matanya, langsung lihat Om ya. kaget lagi Kevin di situ. Kok si Om Rahmat ini bisa tahu kalau dia bisa ngelihat mereka yang gaib-gaib itu? Karena seingat Kevin, dia ini nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Karena makin penasaran, dia ikutin lah apa yang Om Rahmat suruh itu kan. Dia merem. Nggak lama, Om Rahmat nyuruh Kevin buat buka mata lagi nih. Dan pas dia buka mata itu, lo mau tau apa yang dia lihat? Di belakangnya Om Rahmat, dia ngeliat ada sosok kakek-kakek. Pakai gamis putih, pakai peci putih, pakai sorban. Beliau cuma senyum aja. Tapi Kevin ngerasa waktu itu sosok itu tuh kayak musuh. Tapi di sisi lain juga dia ngerasa nyaman ngeliat senyuman si kakek itu. Habis itu Om Rahmat nanya lagi, Gimana perasaan kamu ngeliat yang di belakang saya? Kevin langsung ngejelasin tuh apa yang dia rasain. Dan ngedenger penjelasannya Kevin itu, Om Rahmat langsung bilang, coba kamu lihat ke depan rumah. Jadi posisi Kevin tadi kan di ruang tamu nih. Dan ruang tamunya Om Rahmat itu tepat di depan pintu masuk. Nah, pintu masuknya ini nggak dibuka, nggak ditutup. Jadi agak kebuka dikit. Pergilah Kevin ya kan, buat ngeliat ada apa sih di depan rumah. Jalan-jalan, buka itu pintu, krek. Lu mau tahu apa yang dia lihat? Itu ada sosok cewek cantik. Yes, yang dulu dia pernah lihat di kosan. Bukan pernah lagi ya, sering. Ingat kan yang pakai gaun hijau, atasnya manusia, bawahnya itu ular. Cuma bedanya, sekarang dia itu masih cantik, cuma badannya udah normal. Jadi atas manusia, bawahnya itu kaki manusia. Beda sama yang waktu itu Kevin lihat di kosan. Belum selesai kagetnya Kevin nih, kenapa itu sosok bisa ada di situ kan? Om Rahmat bilang lagi, Mau lihat gak sosok aslinya? nggak pakai lama, Om Rahmat langsung usap tuh, set mukanya Kevin. Dan pas Kevin lihat lagi ke sosok itu bener aja berubah. Badannya itu jadi setengah manusia, setengah ular, kayak yang waktu itu. Cuma sekarang perbedaan yang menonjol itu, mukanya yang tadinya cantik, sekarang jadi parah. Mulutnya itu ya, nggak normal. Senyumnya itu lebar banget. Giginya itu taring semua. Terus lidahnya itu panjang dan bercabang, kayak lidah ular. Sontak Kevin langsung merem kan, dia tutup itu depan. Di situ Om Rahmat malah ketawa. Dan dia bilang satu kalimat yang di luar dugaan. Om Rahmat bilang, Masa takut? Kan kamu suaminya. ngampus gak lu? Kevin langsung ya heran seheran-herannya lah. Maksudnya apaan suami? Om Rahmat tapi malah ketawa-ketawa di situ. Terus beliau bilang lagi, Gimana? Mau dibersihin apa gitu aja?
Ya nggak pakai pikir panjang lah ya. Kevin langsung minta buat dibersihin. Disuruhlah Kevin nih kan buat mandi wajib. Selesai mandi, dia disuruh minum air putih. Kemungkinan ini air putih udah didoain ya. Pas dia minum itu air, set, dari dalam dirinya dia itu kayak ada yang berontak, kayak ada yang meronta-ronta, dan kayak ada rasa kebakar gitu. Om Rahmat terus tuh bacain doa sampai akhirnya si Kevin ini pingsan. Bangun-bangun, Om Rahmat bilang, udah tenang, sekarang udah aman. Nah, di situ baru beliau jelasin kalau sosok itu suka banget sama Kevin. Dan alasan kenapa si Kevin ada perasaan kesel pas ngeliat sosok kakek-kakek yang ada di belakangnya Om Rahmat itu sebenarnya bukan Kevin yang kesel, tapi sosok perempuan itu yang kesel. Dan Om Rahmat bilang sesuatu lagi nih yang mengejutkan. Jadi inget kan kalau dulu Kevin ini suka banget, maaf ya, yang namanya itu onani. Nah itu sebenarnya pas Kevin lagi onani itu, dia itu ibaratnya lagi bersetubuh sama si sosok gaun ijo itu. Dan sosok itu mungkin ya, ini menurut pendapat gue sih, mungkin karena Kevin keseringan onani, ya si cewek gaun ijo itu ngira kalau Kevin ini adalah suaminya. Karena ya keseringan di setubui itu. Dan juga kenapa Kevin jadi bisa ngerasain dan ngelihat makhluk-makhluk itu. Jadi si sosok cewek gaun ijo itu pengen dilihat sama Kevin. Jadi entah gimana caranya, Kevin dibikin jadi bisa ngelihat sama sosok itu. Intinya semua kejadian yang Kevin alami selama ini, selama bertahun-tahun itu ya karena sosok cewek itu. Di situ Kevin cuma bisa shock ya, kaget mendengar penjelasan si Om Rahmat. Dia bingung kenapa kok Om Rahmat ini bisa tahu. Om Rahmat ya cuma bilang kalau si sosok cewek gaun ijo itu yang udah cerita. Nah, dari mana si Kevin ini bisa ketempelan si sosok gaun ijo ini? Itu nggak tahu, tapi menurut spekulasi gue ya, pas si Kevin lagi motoran. Mungkin di situ, mungkin ya, ini menurut spekulasi gue. Setelah semua kejadian itu udah dibersihin segala macem ya, Kevin udah mulai normal lagi. Dia udah jadi lebih sering keluar rumah, kan sebelumnya tuh lebih suka ngurung diri di kamar. Sekarang jadi lebih sering keluar rumah, jadi mulai interaksi lagi sama cewek. Dan segala macemnya ngelakuin aktivitas normal lah, kayak yang manusia normal biasa lakuin. Dan akhirnya dia jadi berguru nih sama Om Rahmat dan ngaji sama dia. Oke teman-teman, gimana tuh ada ceritanya si Kevin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya bener sih, ini gue rasa sih Kevin ini ketempelan sewaktu dia lagi motoran. Mungkin pas lagi motoran itu dia mampir ke suatu tempat. Terus mungkin ya, ini mungkin spekulasi gue aja kan. Dia ngelakuin sesuatu hal yang gak semestinya. Akhirnya disukain lah sampai akhirnya diikutin sama sosok cewek gaun hijau itu. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum Subscribe. ayo subscribe sekarang channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.